Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Jumat 10 Juli 2026. Saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hosea menyerukan pertobatan. Asal itu terjadi, maka Israel akan sejahtera kembali. Berkat cinta kasih Allah atau Roh Kudus dalam gereja membuka kemungkinan kepada para murid untuk memberi kesaksian meski menghadapi banyak kendala. Barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau menyerahkan dirimu kepada manusia dan menyatakan cinta kasih-Mu dalam diri manusia seperti kami, yaitu Yesus Putra manusia. Semoga hidup kami memancarkan syukur kepada Dia yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 10 ayat 16 sampai dengan ayat 23. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan dikirim ke muka para penguasa dan raja-raja, sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita mengetahui bersama di dalam hidup dunia tidak menghargai umat manusia. Kerap kali kita sebagai manusia dihargai hanya secara ekonomis, bermanfaat tidak bermanfaat, berguna tidak berguna. Manusia yang hidup bahkan dipandang seperti aset-aset lainnya. Manusia bernilai ekonomis dan mampu menghasilkan keuntungan sebesar mungkin. Bahkan di banyak belahan dunia, dalam kehidupan bermasyarakat,
Mereka yang bekerja untuk Tuhan ditolak bahkan disiksa. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya supaya mampu bertahan. Kita mengikuti Tuhan Yesus karena motivasi dari dalam, panggilan Tuhan Yesus, anugerah Tuhan Yesus, berkat dari Tuhan Yesus untuk setia melayani, untuk setia mewartakan, dan juga dengan rendah hati melayani setiap orang tanpa pamrih, tanpa mencari keuntungan maupun tanpa mencari manfaat demi kepentingan kita sendiri atau keluarga. Namun justru semata-mata karena kita tugas pelayanan karena kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber damai sejahtera, bila kami mematuhi sabda-Mu, dunia akan mengalami damai sejahtera. Kami mohon, jadikanlah kami saksi warta gembira dalam segala tingkah laku kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.